Halo semuanya, apa kabar? Hari ini Papi Kelly akan memasak daging sapi tumis buncis. Daging yang kita gunakan di sini adalah khas dalam, sebanyak 200 gram atau 2 ons ya. Kalau untuk masakan daging sapi tumis, sebaiknya menggunakan khas dalam atau khas luar, karena tekstur daging ini lebih lembut. Selanjutnya kita akan memotong daging ini dengan cara yang benar. Cara memotong daging sapi yang benar adalah memotong atau mengiris berlawanan dengan arah serat atau arah urat daging. Sebaiknya dalam mengiris atau memotong daging mempergunakan pisau yang tipis seperti yang saya pakai ini. Untuk tumisan sebaiknya daging sapi ini dipotong dengan ketebalan setengah senti maksimal. Karena proses memasaknya tidak terlalu lama, jadi kalau lebih tipis ya lebih cepat matang. Lalu untuk memperkaya rasa dari tumisan daging sapi buncis ini, kita akan menambahkan beberapa ekor, 3 ekor lah ya, 3 ekor udang laut, udang yang kecil-kecil begini nih. Nah ini juga kita belah dua seperti ini ya. Nah sudah jadi 3 ekor saja. Nah ini sudah jadi udang dan dagingnya. Nah selanjutnya nanti kita akan cuci bersih dengan air es daging sapinya ya. Kalau udangnya sebaiknya ditempatkan dulu di dalam lemari es sambil menunggu kita memproses bahan-bahan yang lain. Maksudnya biar udangnya nggak rusak gitu kena suhu ruangan. Oke, sekarang kita akan cuci daging menggunakan air es. Kenapa air es? Ini karena daging ini tadinya kan sudah dipersiapkan di dalam kulkas agar suhunya tidak mendadak berubah dan daging tetap segar. Kita harus mencucinya menggunakan air es. Ini fungsi mencuci seperti ini dan sambil diremas, dipijit-pijit. Ini untuk mengeluarkan sisa darah yang masih ada di dalam daging. Ini juga adalah faktor yang membuat nanti daging setelah matang jamin lebih lembut. Apalagi ini khas dalam, kita perlakukan, kita olah dengan metode seperti ini sih sudah pasti lembut. Karena ini adalah juga untuk dimakan anak kecil, makanya harus diproses yang benar. Kalau dagingnya masih alot, masih keras, anak kecil susah nelannya. Dan yang punya gigi palsu juga tetap dapat memakan atau menikmati daging sapi tumis buncis ini. Oke, selanjutnya kita akan tiriskan dagingnya di tempat seperti ini. Ini ya, yang ada jaring-jaring biar airnya nanti tiris ke bawah. Nah, selama proses meniriskan seperti ini, nanti kan airnya jatuh nih ke dalam nampan. Ini ditempatkan di dalam suhu ruangan. Tidak usah perlu dibalikan lagi ke dalam lemari es ya. Proses selanjutnya kita akan mempersiapkan bahan marinasinya, yaitu 1 sendok teh baking powder atau baking soda yang biasa dipakai untuk membuat kue ya. Ini fungsinya sama untuk melembutkan si daging. Jadi nanti daging ini akan sedikit mengembang. Lalu selanjutnya tepung kanji. Tepung kanjinya sebanyak 3 sendok teh saja. Ini juga manfaatnya atau fungsinya untuk melembutkan si daging. Bahan berikutnya 3 sendok teh gula putih atau gula pasir ya namanya di tempat saya. Bahan selanjutnya kecap asin yang rendah sodium sebanyak 3 sendok makan ya.
Dan bahan yang terakhir untuk marinasi daging sapi ini adalah arak untuk memasak sebanyak 1 sendok makan. Untuk bahan ini teman-teman boleh men-skipnya ya, karena tidak terlalu mempengaruhi rasa. Tetap enak kok walaupun tidak menggunakan arak untuk memasak ini ya. Lalu sudah komplit, selanjutnya kita aduk terus sampai semua bahan tercampur dengan rata. Ini dia, sudah mengental ya. Sudah tercampur dengan rata, semuanya garam. Selanjutnya cemplungkan satu persatu dagingnya biar semuanya terkena oleh bahan marinasi ini. Ini emang bahan marinasinya untuk sesuai dengan jumlah daging yang digunakan. Daging ini kan 200 gram ya. Aduk terus. Nanti setelah ini diistirahatkan dulu ya, kurang lebih 30 menit cukup lah. Kalau bisa 1 jam sih lebih bagus. Diistirahatkan di suhu ruangan. Karena ini tadinya sudah dari dalam kulkas, jadi saya hanya istirahatkan 30 menit saja. Kalau benar-benar masih fresh dari pasar langsung untuk dimasak, nah itu harus diistirahatkan selama 1 jam, minimal 1 jam. Nah, biar semuanya meresap dan dagingnya mulai mekar ya. Si baking powdernya akan membuka pori-pori daging ini hingga lembut. Oke, ini dia dagingnya. Kita istirahatkan dulu ya. Selama mengistirahatkan daging ini, kita akan mempersiapkan sayurannya. Oke, kita pergunakan 200 gram buncis dan 2 biji wortel ukuran sedang. Wortel ini saya tidak akan kupas kulit yang di bagian sisi kuning ya. Saya hanya potong nih yang hijau-hijau, potong atas bawah, dan yang hijau-hijaunya kita buang ya, seperti ini nih. Ini tinggal dikupas aja nih. Nah, buang. Udah. Nanti tinggal kita potong 2 dan dibelah jadi 4 bagian ya. Udah gitu aja. Nah, ini dia wortelnya. Kita belah jadi 4 bagian dulu ya wortelnya ya. Saya lebih suka ukuran wortel ini yang masih belia, lebih manis dan lebih cepat matang dibanding kan ada wortel import ya, gede-gede, kadang-kadang di tengahnya itu udah keras kayak umbi gitu loh. Jadi mending yang kayak gini nih, ini wortel yang dari beras tagi. Oke, buncis dan wortel sudah siap. Oke, sekarang kita panaskan air, lalu tambahkan garam 1 sendok teh saja. Setelah airnya sudah mulai mendidih kayak begini, kita masukkan wortelnya perlahan-lahan ya, biar nggak keciprat air panasnya. Nah, ini dia. Kita rebus pakai api yang kecil ya. Nah, ini sudah mendidih. Pelan-pelan sambil menunggu ini mateng. Ini kan belum mateng nih, kita cek nih. Kita akan potong daun bawang merah dan daun bawang putih. Kalau tumis-tumisan daging sih nggak lengkap kalau nggak ada kedua daun ini, daun bawang merah dan daun bawang putih. Serupa tapi tak sama. Nah, kalau daun bawang putih itu seperti ini ya. Aromanya juga kalau kita potek daunnya ya aroma bawang putih. Kalau daun bawang merah, nah ini nih yang agak gedean nih, yang lebih besar nih. Ini yang paling umum sih dijual di pasar. Pokoknya daging sapi tumis buncis ini pasti enak. Makanya ini pelengkap aja sih sebenarnya daun bawang ini. Nggak pakai juga nggak masalah kalau teman-teman nggak suka dengan daun bawang. Kan ada juga tuh beberapa orang yang emang nggak suka makan daun bawang ya, meskipun udah kondisi matang begini. Aduh, anak papi, awas dong, jangan deket-deket. Papi lagi masak dulu sayang ya. Diurak-urak lagi ya. Nanti ya sayang ya, Kelly. Oke, ini dia daun bawangnya teman-teman, sudah selesai kita iris. Selanjutnya kita akan cek dulu wortelnya.
Oke, wortelnya sudah mulai lembut, kita masukkan udangnya. Nggak lama kemudian nanti kita akan masukkan buncis. Sekarang kita masukkan untuk direbus buncisnya ya. Ini buncis lebih baik sih pakainya yang baby buncis sih, tapi di pasar lagi kosong. Jadi buncis kita tumis itu selama 2 menit ya, terhitung dari awal kita masukkan ke dalam panci. Kalau wortelnya tadi itu berarti totalnya wortel direbus selama 3 menit. Kalau si udangnya 2 menit, 2 menit setengah. Nah, begitu masuk buncis ini harus terus diaduk ya sampai dia matang. Sekarang kita cek sudah matang atau belum. Kita cek udang dulu. Nah, ini udang warnanya sudah berubah jadi orange buntutnya dan dagingnya sudah mekar gitu ya, tandanya sudah matang. Lalu buncisnya ini warnanya layu tapi segar. Gimana ya ini belakang? Beginilah tampilannya, dia sudah matang. Oke, sekarang kita tuangkan ke dalam yang berjaring kayak gini, kita tiriskan. Ini tadi tempatnya sudah saya cuci ya, lalu saya keringkan, saya lap. Ini dia, udah kayak bikin pecel. Sekarang kita panaskan minyak. Minyak totalnya 5 sendok makan. Ini untuk menumis daging sapinya. Oke, ini dia minyaknya. Ini minyak kelapa sih. Waktunya mencemplungkan, menumis daging sapi. Ini sebaiknya kalau teman-teman ada kuali atau wajan yang baja hitam seperti ini lebih bagus. Ini membuat warna daging tidak berubah ya. Kita goreng terus, kita tumis terus sampai kering seperti ini ya. Ini seperti dalam video. Lalu saatnya masukkan daun bawang yang sudah kita rajang, kita potong tadi. Lalu aduk terus sampai wangi. Nah ya, aduk terus, aduk. Wanginya. Kemudian kita tambahkan air 50 ml ya, dikit aja. Ini juga nanti akan ditumis sampai mengering. Ini dia sudah mendidih, waktunya kita tutup biar lebih cepat empuk dagingnya dan matang. Kita cek, nah sudah mengering, aduk. Ini sih sudah matang ya dagingnya. Kemudian masukkan semua sayuran, berikut udang. Oke, tumis. Waduh, aroma sapinya, disamber sama aroma sayurannya. Makin cepat lapar dah. Oke, kita cek rasanya dulu, masih ada yang kurang atau berlebih atau enggak ya. Udah cukup. Oke, di sekarang ini udah bisa dimatikan kompor-kompor, dimatiin, tapi tetap diaduk karena ini wajan kan wajan baja seperti ini masih menyimpan panas. Nah, kita matikan kompornya ya. Waktunya kita tuang ke dalam piring, kita hidangkan. Kering kan? Ini 100% jamin lembut banget ini loh daging sapinya. Resep daging sapi tumis buncis enak, menu sederhana di hari ini. Inilah dia, warna buncis nggak berubah, warna udang nggak banyak berubah. Nah, ya dong, ini sih pasti suka. Nah, teman-teman silahkan coba.